Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrina Andwarani, peserta pelatihan dasar CPNS PPSDM Miga Cepu tahun 2022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai isu yang terjadi di instansi saya. Yang pertama dilakukan yaitu mengidentifikasi isu yang terjadi di instansi. Sebagai seorang perekam medis, terutama sebagai seorang penanggung jawab rekam medis atau PJRM, tentunya berhubungan langsung dengan rekam medis pasien yang pulang dari bangsal. Di instansi saya masih banyak terjadi berkas rekam medis yang tidak lengkap formulirnya pada saat rekam medis tersebut diambil dari bangsal. Pada deskripsi isu, terdapat dua jenis formulir yang biasanya menyusul, yaitu formulir pemberian obat rawat inap dan asesmen gizi. Formulir tersebut sering diberikan secara tersendiri, baik sebelum berkas rekam medis diambil dari bangsal maupun saat berkas rekam medis sudah diambil dari bangsal. Padahal formulir tersebut seharusnya menjadi satu berkas rekam medis pasien, sehingga dapat terlihat dengan jelas bagaimana perawatan pasien selama satu periode perawatan. Penyebab terjadinya isu tersebut yaitu PPA atau profesional pemberi asuhan yang kurang teliti dalam menyimpan formulir tersebut sehingga bisa terpisah dari berkas rekam medis pasien, dan tidak adanya kartu kendali untuk mengecek kelengkapan formulir rekam medis pasien yang diambil dari bangsal. Dampak yang terjadi apabila isu tersebut tidak segera diselesaikan adalah semakin banyaknya berkas rekam medis yang memiliki formulir pemberian obat rawat inap dan asesmen gizi secara terpisah yang menyebabkan rekam medis tersebut tidak lengkap dalam pencatatan perawatan pasien. Apabila suatu saat rekam medis tersebut dipinjam untuk suatu keperluan, akan sulit untuk melihat dengan jelas bagaimana perawatan pasien tersebut selama di Fasiankes. Rekomendasi penyelesaian dari isu yang terjadi yaitu dengan pembuatan kartu kendali untuk mencatat formulir pemberian obat rawat inap dan asesmen gizi. Kartu kendali tersebut berupa buku di mana di dalamnya akan berisi kolom nomor rekam medis, nama, tanggal formulir diterima. Bersamaan dengan dibuatnya kartu kendali tersebut juga digunakan buku ekspedisi rekam medis yang telah kembali dari bangsal. Sehingga dengan dibuatnya kartu kendali diharapkan dapat mempermudah dalam melacak apakah rekam medis pasien tersebut sudah diambil dari bangsal atau belum. Sehingga dapat memudahkan kita untuk menjadikan satu dengan rekam medis pasien. Dengan solusi atau rekomendasi penyelesaian isu tersebut, diharapkan sudah tidak ada lagi formulir yang terpisah dari rekam medis pasien dalam satu kali perawatan. Sekian analisis isu instansi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.